Hai Hyung, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar mengenai properties pada kertas tulis cetak nih. Oke, pantengin terus ya videonya. Tenang aja, gak kalah panjang sama podcast Om Deddy kok. Oh iya Yung, jangan lupa ya diklik like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas properties kertas tulis cetak. Anggota dari kelompok kami ialah yang pertama Ahmad Zakaria dengan ekor NIM 029, yang kedua Rizky Boy Pramono dengan ekor NIM 030, yang ketiga Muhammad Khairul Anwar dengan ekor NIM 031, yang keempat, Muhammad Wahyu Satrio Utomo dengan ekor NIM 032. Selanjutnya, Hending Purnamawati dengan ekor NIM 033, Jordi Pratama dengan ekor NIM 034, Vian Aditya dengan ekor NIM 034, Gilang Purnama Putra dengan ekor NIM 036, Afi Alif Adani dengan ekor NIM 037, dan yang terakhir Ajeng Nikmatul Hidayah dengan ekor NIM 038. Properties kertas tulis cetak akan kami bagi menjadi 5 poin. Poin pertama yaitu sifat fisik kertas, poin kedua sifat optik kertas, poin ketiga sifat non-optik kertas, poin keempat sifat visual kertas, dan poin terakhir yaitu freeness versus properties. Bagian pertama, sifat fisik dasar kertas. Yang pertama ialah gramatur. Gramatur merupakan massa lembaran kertas dalam gram dibagi dengan satuan luasnya dalam meter persegi. Alat ukurnya menggunakan neraca digital. Langkah pengujiannya, untuk mengukur berat dasar kertas, terlebih dahulu harus ditentukan luas sampel kertas yang akan diuji. Biasanya dalam pabrik udah ada alat pemotong kertasnya, kemudian diukur beratnya dan dihitung gramatur dari sampel kertas tersebut. Formula perhitungannya ialah gramatur dalam satuan gram per meter kubik sama dengan beratnya dalam gram dibagi luasnya dalam meter kubik. Sifat fisik dasar kertas yang kedua yaitu moisture. Moisture merupakan persentase air di kertas setelah proses yang ditentukan dengan cara mengeringkan kertas di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Alat ujinya bernama Mettler Toledo. Langkah pengujiannya yaitu siapkan sampel kertas sebesar 1 gram dipotong atau disobek kecil-kecil. Kemudian masukkan pada cawan di dalam Mettler Toledo, kemudian tutup Mettler Toledo, tunggu selama 5 menit. Kemudian hasil kelembaban kertas akan muncul setelah 5 menit. Formula pada pengujian moisture ini, kalau memakai oven manual, setelah di oven dihitung sama dengan berat awal dikurangi berat akhir dibagi berat awal dikali 100%. Sifat fisik dasar kertas yang ketiga yaitu thickness. Thickness merupakan jarak antara dua permukaan yang sejajar yang tegak lurus setelah dilakukan penekanan, atau ketebalan kertas yang diukur dengan mikrometer dengan satuan mikrometer. Alat ujinya bernama LNW micrometer. Langkah pengujiannya yaitu siapkan sampel kertas, kemudian letakkan sampel kertas pada alat dengan otomatis alat tersebut menjepit kertas dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan adanya sensor yang kemudian sensor tersebut akan mencatat hasil nilai ketebalan kertas kemudian muncul pada monitor. Sifat fisik dasar kertas yang keempat yaitu bulk dan density. Bulk adalah perbandingan antara ketebalan dan berat dasar kertas. Sedangkan density adalah perbandingan antara berat dasar kertas dengan ketebalan. Formula dari bulk yaitu thickness dibagi dengan gramatur, sedangkan formula dari density yaitu gramatur dibagi thickness. Pada bagian 2 ini kita akan membahas mengenai sifat kekuatan kertas. Yang pertama yaitu tensile strength. Tensile strength merupakan gaya yang dibutuhkan untuk menarik kertas dari dua sisi sampai kertas tersebut putus. Pengukuran dilakukan pada kertas arah MD atau machine direction dan CD atau cross direction.
MD sendiri atau mesin direction adalah serat yang lurus karena searah dengan arah mesin. Cirinya tidak lentur atau letoy. Kemudian kalau CD atau cross direction adalah serat yang berlawanan. Cirinya lentur atau letoy. Untuk mengetahui mana arah MD dan arah CD, angkat selembar kertas lalu pegang ujungnya saja. Kalau waktu dipegang kertasnya itu lentur, berarti itu adalah arah CD. Kalau lurus dan tidak lentur, berarti itu adalah arah MD. Umumnya, kekuatan tarik kertas pada arah sejajar mesin atau MD lebih tinggi dibandingkan dengan arah tegak lurus ke atas atau CD. Alat uji yang digunakan untuk mengukur tensile strength ini adalah LNW tensile strength. Cara pengujian menggunakan LNW tensile strength tester yaitu pertama, potong sampel dengan ukuran kira-kira panjangnya 15 cm dan lebar 2 cm pada arah MD dan CD. Kemudian, jepit kedua ujung sampel pada penjepit alat uji. Kemudian, sampel kertas akan ditarik sampai sampel kertas tersebut putus. Nah, gaya yang dipakai untuk menarik kertas sampai kertas tersebut putus adalah nilai dari daya tarik kertas sampel tersebut. Lalu, setelah otomatis, nilai tensile strength pada alat akan langsung keluar dalam satuan gaya atau F. Nah, tensile strength yang terbaca di alat pengujian dalam satuan kilogram force per 15 mm. Maka harus diubah ke satuan kilonewton per meter dengan menggunakan konverter, yaitu 1 kg force per 15 mm sama dengan 0,654 kilonewton per meter. Dan dari sini kita dapat menghitung kekuatan tarik, panjang putus, indeks tarik, dan daya renggang menggunakan rumus yang sudah tertera di layar. Nah, selanjutnya yaitu bursting strength atau ketahanan retak pada kertas. Ketahanan retak adalah kekuatan lembar kertas terhadap daya tembus yang diterimanya hingga kertas tersebut retak atau kekuatan maksimal yang bisa diberikan pada selembar kertas sampai kertas tersebut retak. Faktor yang mempengaruhi kekuatan retak yaitu panjang serat dan ikatan antar serat, tetapi yang lebih berpengaruh adalah ikatan antar serat. Semakin banyak ikatan antar serat akan menyebabkan kertas lebih tahan terhadap tekanan yang datang tegak lurus terhadap kertas, sehingga kertas tidak mudah retak. Prinsip kerja dari alat ukur bursting strength tester adalah dengan menggunakan prinsip hidraulik dengan cairan gliserin pada membran bawah. Tekanan dari bawah ditambah sedikit demi sedikit sampai akhirnya kertas tersebut retak. Angka terakhir yang didapat saat kertas retak itulah yang dinamakan dengan bursting strength pada kertas tersebut. Langkah pengujiannya yaitu siapkan sampel kertas 1 lembar, kemudian sampel diuji pada bidang wear side dan flat side. Kemudian letakkan sampel pada bidang peretak. Jalankan pompa penekan dengan memencet tombol start, lalu enter. Alat uji akan memberikan tekanan dari atas sebesar 5 kg force dan tekanan dari bawah oleh membran sedikit demi sedikit hingga sampel kertas retak dan muncul nilai bursting strength pada layar. Nah, formulanya nilai yang terbaca dengan satuan kilogram per centimeter kuadrat akan dirubah ke satuan kilopascal dengan dikalikan 98,0665. Nah, dari sini kita dapat mencari yaitu ketahanan retak, indeks retak, dan juga faktor retak menggunakan rumus yang telah tertera di layar. Selanjutnya yaitu tearing strength. Tearing strength merupakan gaya yang diperlukan untuk menyobek kertas atau biasa disebut dengan ketahanan sobek. Ketahanan sobek sangat dipengaruhi terutama oleh panjang serat. Selain itu, dipengaruhi juga oleh ikatan antar serat, gramatur, dan fleksibilitas lembaran. Ikatan antar serat sendiri hanya meningkatkan kekuatan sobek sampai tingkat tertentu. Peningkatan kekuatan tarik dan retak akan diikuti oleh penurunan kekuatan sobek. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tearing strength adalah Elmendorf tearing tester dengan prinsip kerja alat yaitu sampel kertas akan disobek sebagian pada bagian tengah dengan menggunakan pisau yang tersedia pada alat tersebut hingga jarak sobek yang tersisa 43 mm. Kemudian, plat penahan pendulum ditekan sehingga pendulum bergerak bebas dan mendorong kertas agar tersobek menjadi 2 bagian. Gaya yang diberikan pendulum agar kertas tersobek menjadi 2 bagian itu adalah nilai ketahanan sobek dari kertas tersebut. Langkah pengujiannya yaitu sampel dipotong dengan ukuran lebar 76 mm dan panjangnya 63 mm sebanyak 2-16 lembar dengan LNW sample punch.
Kemudian, sampel diletakkan pada alat penjepit dengan posisi vertikal searah lebar contoh uji, lalu menekan OK pada alat untuk melakukan penyobekan dengan menggunakan pisau yang tersedia pada alat tersebut, hingga jarak sobek yang tersisa yaitu 43 mm. Kemudian, kita dapat membaca hasil nilai yang tertera pada alat. Dari pengujian tiring strength ini, kita dapat mengetahui ketahanan sobek, faktor sobek, dan juga indeks sobek menggunakan formula yang tertera di layar. Yang keempat adalah wax pick, yaitu pengujian untuk mengetahui kekuatan permukaan kertas dengan menggunakan media wax atau lilin. Langkah pengujiannya, kita siapkan terlebih dahulu beberapa wax yang sesuai dengan nomornya, lalu dibakar dan dilelehkan, kemudian ditempelkan ke permukaan kertas, dan beberapa akan dicabut lalu diidentifikasi pada wax nomor berapa fiber mulai tercabut. Jadi untuk nomor kritis kekuatan wax atau critical wax strength number adalah nomor wax terbesar yang tidak merusak permukaan kertas atau kondisi permukaan serat-serat kertas tidak terkelupas atau tidak tercabut. Nomor wax itu dimulai dari nomor 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dan 24. Misalkan jika dengan wax nomor 14 fiber belum tercabut, tetapi pada nomor wax nomor 16 fiber mulai bisa tercabut, berarti pengujian wax pick berada pada nomor 14. Jadi semakin tinggi angka pengujian wax pick, akan semakin kuat pula permukaan kertas tersebut. Lalu untuk uji sifat kekuatan kertas yang terakhir adalah Lorentz and Weitre bending stiffness. Jadi besarnya ketahanan momen persatuan lebar di mana kertas dilipat di daerah perubahan elastiknya dan ditahan secara kuat pada ujung lainnya dengan sudut 15 derajat. Jadi besarnya ketahanan momen atau momen resisten persatuan lebar di mana kertas dan karton dilipat di daerah perubahan elastik atau elastic deformation. Jadi untuk cara kerja alat ini, spesimen uji dijepit salah satu ujungnya, lalu penjepit tersebut akan bergetar pada frekuensi tertentu dan getaran panjang resonansi spesimen uji akan diukur. Dari nilai ini dan bobot dasar materialnya akan dihitung kekakuan membukuknya. Jadi alat ini termasuk alat instrumen aktif karena dalam penggunaannya membutuhkan energi untuk memperoleh nilai outputnya. Baik, selanjutnya adalah sifat optik kertas. Sifat optik kertas yang pertama adalah opacity. Opacity adalah daya tembus cahaya yang melewati kertas. Diukur berdasarkan berapa jumlah cahaya yang dapat ditahan oleh kertas. Opacity ini merupakan kebalikan dari transparan. Transparan adalah berapa banyak jumlah cahaya yang melewati kertas, akan tetapi opacity adalah jumlah cahaya yang dapat ditahan oleh kertas. Alat ukur yang digunakan untuk pengujian opacity adalah LNW LREPO. Alat tersebut digunakan untuk menguji LAB, brightness, whiteness, dan opacity. Langkah-langkah pengujian opacity. Yang pertama, menyiapkan sampel kertas minimal 5 lembar. Selanjutnya, klik Lab CIE R457 opacity pada monitor. Selanjutnya, meletakkan semua sampel kertas. Klik Measure, lalu klik OK untuk melakukan pengujian dan akan muncul hasil pengujian. Untuk hasil pengujian ditunjukkan dengan kode whiteness CEWD65 D65-10, brightness R457C, dan opacity CIE R457. Next, sifat optik kertas yang kedua yaitu brightness, whiteness, dan LAB. Brightness adalah tingkat kecerahan kertas yang diukur dengan pantulan cahaya pada gelombang 457 nanometer atau pada spektrum biru. Pengujiannya digunakan magnesium oksida sebagai standar yang dianggap memiliki daya pantul 100%. Kemudian whiteness atau derajat putih kertas yang diukur dengan pantulan cahaya pada gelombang 400 sampai 700 nanometer
Selanjutnya adalah nilai LAB. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Untuk nilai L adalah kecenderungan kertas berwarna putih atau gelap. Range-nya antara 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai L, maka kertas akan cenderung berwarna putih. Begitupun sebaliknya. Untuk nilai A adalah kecenderungan kertas berwarna merah atau hijau. Semakin besar nilai A, maka kertas akan cenderung berwarna merah. Untuk nilai B adalah kecenderungan kertas berwarna biru atau kuning. Semakin besar nilai B, maka kertas cenderung berwarna kuning. Hasil LAB sendiri akan otomatis keluar dengan hasil whiteness atau brightness. Sifat optik kertas yang ketiga adalah gloss, yaitu kekilapan kertas atau kemampuan kertas memantulkan cahaya. Pengecekan gloss biasanya dilakukan untuk kertas art paper, cashcourt paper, dan kertas coating. Alat ukurnya bernama LNW Gloss Tester yang bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Pengukuran dilakukan dengan memantulkan cahaya pada kertas dengan sudut 15 derajat. Cahaya yang dipantulkan akan ditangkap oleh photoelectric cell dan dinyatakan nilainya dalam bentuk persen. Kekilapan merupakan perbandingan antara intensitas cahaya hijau dengan panjang gelombang 557 nanometer yang dipantulkan oleh permukaan kertas dan intensitas cahaya sejenis. Untuk langkah pengujiannya, yang pertama, potong sampel dengan ukuran 10 cm x 10 cm atau 25 cm x 40 cm. Lalu letakkan sampel kertas pada alat ukur untuk dilakukan pengujian. Lalu tekan tombol cek, kemudian catat hasil yang muncul pada layar monitor. Bagian 4. Kali ini kita memasuki sifat non-optik kertas. Sifat non-optik kertas yang pertama yaitu printability. Printability merupakan daya cetak kertas terhadap tinta setelah dicetak dengan alat yang namanya R1 printing. Kemudian diidentifikasi secara visual apakah ada pitching dan blowing pada kertas tersebut. Pitching secara visual terlihat bintik putih pada kertas yang telah dicetak. Pitching hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, sedangkan untuk blowing dapat diidentifikasikan oleh adanya gelembung udara pada kertas yang telah dicetak. Seperti yang saya sebutkan tadi, alat ukur dalam tes printability yaitu R1 printing. Dalam menggunakannya, siapkan sampel dengan ukuran 26 cm x 29 cm dengan skala tinta untuk uncoating 0,8 ml dan coatingnya 0,6 ml. Tinta kemudian dioleskan ke rel besi, dihidupkan mesin tersebut dengan kecepatan 2100 rpm. Kemudian printing dilakukan sebanyak 6 kali. Setiap kali print dicek banyaknya pitching. Apabila terdapat 2P 1P yang artinya 2 kali printing 1 pitching, nah disitu roll akan dibersihkan dan dikeringkan manual. Pemakaian alat harus benar-benar kering, karena apabila tidak dapat kering maka tinta-tinta sebelumnya juga akan menempel ke pengetesan-pengetesan selanjutnya. Yang kedua, pada sifat non-optik kertas yaitu smoothness peak, di mana tingkat kehalusan kertas dalam kondisi permukaan kertas yang diukur berdasarkan waktu yang diperlukan oleh 10 ml udara untuk menembus suatu kertas. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan, maka semakin halus kertas tersebut. Udara pada tekanan tertentu ditekankan antara permukaan alat uji dan sampel kertas. Waktu kita gunakan dalam hitungan detik yang dibutuhkan agar 10 ml udara tadi menembus permukaan kertas ini disebut nilai smoothness peak. Alat yang digunakan dalam pengetesan smoothness peak ini yaitu smoothness peak tester. Dalam pengujiannya kita siapkan atau potong sampel dengan ukuran 10 kali 10 atau 25 kali 40 cm. Kemudian letakkan kertas uji pada alat, kemudian tekan start, maka hasil akan muncul pada layar alat tersebut, yaitu nilai
kehalusan kertas dan kita catat nilai tersebut. Selanjutnya yaitu smoothness Benson. Smoothness Benson adalah tingkat kekasaran kertas yang menyatakan sifat permukaan kertas berdasarkan jumlah udara yang masuk melalui celah-celah kertas. Pengujian dilakukan menggunakan LNW Benson Tester. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur smoothness Benson maupun porosity. Prinsip kerja dari alat ini adalah memberikan tekanan udara pada kertas. Banyaknya udara yang masuk atau menembus pada celah-celah kertas menyatakan nilai smoothness Benson. Semakin tinggi nilai smoothness yang dihasilkan, menunjukkan semakin kasar kertas tersebut. Untuk prosedur kerjanya sendiri yaitu siapkan sampel kertas dengan ukuran 250 mm dikali 400 mm. Jaga agar permukaan kertas tidak ada lipatan, lubang maupun cacat. Atur picu alih pengatur daerah rotameter pada daerah ukur yang sesuai. Tekanan udara harus di antara 1,46 sampai 1,8. Jika rotameter pada 0 sampai 300 mili per menit, tekanan udaranya terlalu rendah, ganti rotameter pada 0 sampai 3000 mili per menit. Atur picu alih untuk pengujian roughness. Baca nilai smoothness Benson pada alat. Selanjutnya yaitu porosity. Porosity atau daya tembus udara, yaitu waktu yang diperlukan udara untuk menembus selembar kertas yang dinyatakan dalam satuan second per 100 mili. Porosity diukur menggunakan alat uji seperti pada gambar di bawah dengan cara melewatkan 500 mili udara ke permukaan kertas. Jika pada smoothness udara dilewatkan hanya pada sisi-sisi saja, sedangkan porosity dilewatkan pada seluruh permukaan kertas. Hasil pengujian porosity tinggi disebabkan karena semakin lama udara tembus ke kertas karena pori-pori kertas yang rapat sehingga udara susah untuk menembus. Untuk langkah pengujiannya, yaitu siapkan sampel kertas dengan ukuran 250 mm dikali 400 mm. Jaga agar permukaan kertas tidak ada lipatan, lubang maupun cacat. Atur picu alih pengatur daerah rotameter pada daerah ukur sesuai seperti rotameter pada pengujian smoothness Benson, yaitu 0 sampai 3000 mili per menit. Atur picu alih pengujian permeability. Sampel kertas bisa diuji dengan ditekannya ke bawah alat penekan tersebut. Sifat non-optik kertas yang terakhir adalah water absorption atau cup size. Water absorption adalah daya serap air pada kertas. Daya serap air adalah jumlah gram air yang diserap pada 1 meter persegi lembar kertas dalam waktu tertentu diukur pada kondisi standar. Kondisi standar yang dimaksud adalah kondisi ruangan pengujian dengan suhu 23 derajat Celcius plus minus 1 derajat Celcius dan relative humidity 50% plus minus 2%. Daya serap air setiap kertas berbeda-beda sesuai dengan grade kertas yang diuji. Pengujian daya serap air dilakukan selama waktu tertentu dengan cara potongan kertas dipasang dalam bagel yang berbentuk ring silinder dengan luas 100 cm persegi dengan cara dijepit dan dikencangkan dengan kunci pengikat. Alat yang digunakan dalam pengujian ini antara lain bagel, aquades, gelas ukur, stopwatch, kertas blotting, gilingan besi, dan neraca analitik. Untuk prosedur pengujiannya sendiri yaitu sampel kertas dipotong dengan ukuran 15 cm dikali 15 cm lalu ditimbang terlebih dahulu untuk mendapatkan berat sebelum pengujian. Kemudian dijepit di bagel lalu dituangkan aquades 100 ml ke dalam bagel sambil menyalakan stopwatch secara bersamaan dengan waktu tertentu. Kemudian aquades dibuang. Untuk ketentuan waktu yang digunakan ini sesuai dengan grade kertas yang diuji atau sesuai ketentuan mil yang sedang melakukan pengujian cup size. Contoh, untuk menguji water absorption kertas medium dilakukan selama 40 detik dan liner medium selama 100 detik. Setelah aquades dibuang, sampel diletakkan di antara dua kertas blotting kemudian tekan dengan menggunakan roll besi. Lalu sampel ditimbang untuk mendapatkan berat sesudah pengujian. Untuk pengujian daya serap sendiri yaitu cup size sama dengan 100 dalam kurung berat sesudah pengujian dikurangi berat sebelum pengujian. Bagian 5. Sifat visual kertas. Sifat visual kertas. 1. Surface dirt adalah kotoran pengganggu pada permukaan kertas yang sangat mempengaruhi kualitas dari visual kertas itu sendiri. Kasus surface dirt dapat diketahui jumlahnya melalui dirt count.
dirt count sendiri adalah jumlah kotoran noda hitam pada kertas. Sedangkan dirt size adalah ukuran diameter atau panjang dari kotoran noda hitam pada kertas. Alat uji yang digunakan untuk menghitung dirt count yaitu dirt estimation chart. Sedangkan langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel dipotong dengan ukuran 25 cm x 40 cm. Langkah pengujian dirt count dengan menggunakan visual, sedangkan untuk mengetahui dirt size dengan menggunakan dirt estimation chart yang telah disebutkan. Cara menggunakan dirt estimation chart, yang pertama adalah cari bintik hitam, lalu dihitung luas bintik hitam atau kotoran yang sesuai dengan dirt estimation chart. Di chart tersebut sudah ada ukuran luas dari dirt tersebut dengan satuan mikrometer. Formula pengujian. Dirt size sama dengan rata-rata ukuran dirt atas ditambah rata-rata ukuran dirt bawah dibagi 2 kali luas kertas. 2. Formation. Formasi kertas berhubungan dengan orientasi serat kertas. Kertas yang baik mempunyai penampakan yang seragam, tidak berbintik dan tidak kasar. Bagus tidaknya formasi serat kertas sangat bergantung pada proses forming section di wire. Sedangkan untuk mengatur arah formasi serat, dalam kurung arah mesin atau silang mesin, ditentukan dan diatur melalui headbox. Kecepatan jet atau keluaran nozzle harus sama dengan kecepatan wire dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus jet per wire sama dengan 1 dengan batas toleransi 0,02%. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur forming disebut dengan 2D Formation Sensor Analyzer. Alat tersebut mempunyai sensor kamera yang disebut CCD system yang akan men-scanning formasi kertas dengan mengandalkan metode algoritma optik dan elektronik yang digunakan untuk menganalisa formasi kertas. Hasil dari scanning formasi kertas akan terlihat di layar monitor. Untuk cara kerja alat tersebut yaitu kamera CCD mengambil gambar pengamatan dari sampel yang kemudian diterangi cahaya latar oleh stroboskop. Intensitas cahaya diatur oleh komputer untuk mendapatkan nada homogen yang konstan serta rata-rata tingkat abu-abu gambar yang konstan. Dengan mengontrol intensitas cahaya secara otomatis, pembentukan lembaran dengan berbagai bobot dasar, warna, atau kekeruhan dapat dibandingkan dan diukur. Untuk langkah pengujian, A. Potong sampel kertas dengan ukuran 25 cm x 40 cm. B. Letakkan sampel kertas di bawah sensor alat tersebut. C. Lakukan scanning, kemudian tekan tombol start. D. Kemudian akan muncul gambar dari formasi kertas serta nilai yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan mencoba mengulas sedikit tentang dampak properties kertas jika dipengaruhi oleh freeness. Kalian kan sudah pernah mencoba praktikum ngebiting atau cek freeness kan sebelumnya, tapi mungkin beberapa ada yang belum mencoba praktikum tersebut. Semoga saja nanti diberi kesempatan untuk coba melakukan praktikum tersebut. Nah, dari percobaan ngebiting itu kan tujuannya untuk mengetahui freeness atau derajat killing. Dari nilai freeness tersebut nanti digunakan untuk mengetahui bagaimana properties kertas yang akan dihasilkan. Karena kunci utama dalam pembuatan kertas adalah fibrilasi serat, dengan goals utama mendapatkan properties kertas yang baik tentunya. Freeness adalah nilai tolak ukur dari refining, di mana refining adalah pemberian aksi mekanis supaya serat tersebut terfibrilasi atau muncul benang-benang mikrofibril. Karena serat memiliki gugus OH, maka gugus OH pada mikrofibril yang lain akan berikatan dengan yang lainnya, sehingga serat tersebut berikatan satu dengan yang lain. Dengan adanya ikatan antar serat tersebut akan berdampak pada sifat fisik maupun optik kertas yang akan dihasilkan nanti. Nah, secara teoritis, semakin lama proses refining akan menghasilkan freeness yang semakin rendah.
karena air sulit lolos di antara serat karena ada ikatan antar serat tadi. Nah, bisa kita lihat pada tabel tersebut, secara teoritis semakin rendah nilai freeness, maka properties meliputi thickness, opacity, porosity, dan brightness akan mengalami penurunan. Nah, sedangkan semakin rendah nilai freeness, nilai properties dari tensile, tearing, dan bursting akan semakin tinggi. Lalu, kita lihat secara praktis terhadap teori ini. Percobaan ini dilakukan oleh salah satu dari kelompok kami, yang mana percobaan ini dilakukan pada waktu magang 1 pada tahun 2018. Berikut ini merupakan variabel yang digunakan dalam percobaan. Terdapat variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas kita gunakan revolusi Bitter dan freeness, di mana revolusi Bitter kita gunakan 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, dan 6000 rpm. Dari revolusi Bitter ini didapatkan nilai freeness dalam satuan Canadian Standard Freeness. Kemudian variabel kontrol kita gunakan gramatur Hensit sebesar 60 GSM. Kemudian untuk variabel terikat kita ingin mengetahui pengaruh terhadap thickness, opacity, porosity, tensile index, tearing index, bursting index, brightness, dan moisture. Bisa kita lihat untuk tabel yang di bawah, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin lama serat itu di refining, nilai freeness-nya akan semakin turun. Freeness yang rendah itu akan menghasilkan properties kertas yang baik. Namun, jika freeness terlalu rendah akan menyebabkan fines dan properties kertas yang dihasilkan menjadi tidak baik. Standar freeness yang baik itu antara 300 sampai 350 mili CSF. Grafik sebelah kiri merupakan grafik freeness terhadap thickness. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, thickness adalah ketebalan kertas. Menurut teori, jika serat semakin terrefining atau nilai revolusinya tinggi, maka serat akan semakin terfibrilasi dan memipih karena aksi mekanis, sehingga serat tersebut semakin tipis dan ketebalannya menurun. Berdasarkan data yang diperoleh berbanding lurus dengan teori. Namun, ada beberapa data yang tidak sesuai, yaitu pada percobaan revolusi ke-3000, karena terdapat kesalahan pada saat pengecekan Hensit, yaitu alat yang digunakan belum menunjukkan angka 0, sehingga hasil yang didapatkan semakin tinggi. Kemudian grafik sebelah kanan adalah pengaruh freeness terhadap smoothness. Smoothness sendiri adalah tingkat kehalusan pada kertas. Berdasarkan data yang didapat, bisa dilihat bahwa nilai smoothness itu tidak tergantung pada proses refining. Nilai smoothness itu dikejar saat proses calendaring. Nah, karena percobaan ini adalah skala laboratorium, jadi tidak menggunakan proses calendaring, sehingga hasil percobaan yang dihasilkan nilai smoothness-nya, sehingga dari hasil percobaan nilai smoothness mengalami fluktuasi naik turun. Selanjutnya, grafik sebelah kiri adalah pengaruh freeness terhadap porositas. Porositas itu sendiri adalah daya tembus udara pada kertas. Menurut teori, jika serat semakin terrefining atau revolusi bitternya semakin tinggi, nilai porositasnya akan turun, karena serat akan semakin terfibrilasi, sehingga ikatan antar seratnya itu semakin kuat. Celah antar serat semakin sempit. Ketika udara dilewatkan melalui celah-celah antar serat tersebut, udara tidak dapat lewat dengan bebas. Bisa kita lihat berdasarkan hasil percobaan pada revolusi ke-0, nilai porositasnya lebih dari 3000. Hal itu menunjukkan bahwa udara menembus celah kertas dengan bebas. Nah, karena apa? Karena pada revolusi ke-0 ini tidak ada ikatan antar serat, karena pada revolusi ke-0 belum mengalami proses refining atau tidak dibiting.
Lalu kita beralih ke grafik sebelah kanan, yaitu pengaruh terhadap opasitas. Opasitas itu daya tembus cahaya pada kertas. Nah, menurut teori, jika serat itu semakin terrefining atau revolusi biternya semakin tinggi, nilai opasitasnya semakin turun. Karena serat akan semakin mengalami fibrilasi. Ikatan antar seratnya semakin kuat sehingga celah antar seratnya itu semakin sempit. Ketika cahaya dilewatkan pada serat tersebut, cahaya tidak dapat lewat dengan bebas ke celah-celah antar serat. Kemudian pengaruh Venus terhadap moisture kertas. Bisa kita lihat pada tabel tersebut, hasil moisturnya sangat bervariasi ya. Mulai dari 6, 5, 7, 6, 7, 8, 7%. Nah, kembali lagi, standar nilai moisture setelah dari proses itu seharusnya 5-7%. Nah, dari tabel data ini, moisture yang tidak memenuhi standar adalah pada revolusi ke 5000. Nah, kenapa pada saat revolusi ke 5000 itu nilai moisturnya tidak sesuai standar? Karena sebelum melakukan tes physical handshake pada revolusi ke 5000 itu tidak di oven selama 3-5 menit. Nah, seharusnya standar untuk physical testing handshake itu setelah handshake melalui proses dryer harus dimasukkan ke desikator selama 5 menit. Setelah dari desikator lalu diletakkan di oven selama 3-5 menit. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyerap kembali sisa-sisa air yang terdapat pada kertas supaya moisturnya seimbang dan dapat dihasilkan moisturnya 5-7%. Dan handshake yang lain pada revolusi 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 itu melalui tahap didiamkan di desikator lalu di oven. Sedangkan yang ke 5000 ini lupa untuk tidak di oven selama 3-5 menit. Jadi yang di revolusi 5000 ini moisturnya sangat tinggi. Kemudian kita beralih ke pengaruh Venus terhadap tensile index. Menurut teori, jika serat itu semakin terrefining atau revolusi biternya semakin tinggi, maka serat itu akan semakin terfibrilasi dan ikatan antar seratnya semakin kuat sehingga nilai tensilnya akan semakin tinggi juga. Dan berdasarkan data yang diperoleh itu berbanding lurus terhadap teori. Nah, jangan lupa juga kalau kalian melakukan percobaan, nanti data yang disajikan itu tensilnya dalam bentuk tensile index yang telah dibagi sama gramaturnya. Jadi gramatur kalian ketika membuat handshake itu harus seragam agar tensile indeksnya itu hasilnya seragam. Kalau naik ya naik, kalau turun ya turun. Kalau misalnya gramatur kalian itu berubah-ubah, jadinya tidak bisa kita buat perbandingan atau korelasi gitu ya. Selanjutnya kita beralih ke pengaruh Venus terhadap tearing dan bursting. Sama seperti tensile yang tadi, nilai tearing sama bursting harus dijadikan dalam bentuk indeks. Tearing index, bursting index, tensile index gitu. Nah, grafik sebelah kanan merupakan pengaruh Venus terhadap tearing index, di mana tearing adalah daya sobek pada kertas. Nah, menurut teori, jika serat itu semakin terrefining atau revolusi biternya semakin tinggi, maka serat akan semakin terfibrilasi. Ikatan antar seratnya semakin kuat sehingga nilai tearingnya akan semakin tinggi. Karena adanya ikatan antar serat tadi yang membuat kertas itu tidak mudah untuk disobek. Lalu grafik sebelah kanan adalah pengaruh Venus terhadap nilai bursting index. Bursting adalah ketahanan retak pada kertas. Nah, menurut teori, jika serat semakin terrefining atau revolusi biternya semakin tinggi, maka serat itu kan semakin terfibrilasi. Ikatan antar seratnya semakin kuat sehingga nilai burstingnya itu semakin tinggi.
Nah, berdasarkan data yang diperoleh ini berbanding lurus, namun ada satu data yang tidak sesuai karena distribusi serat yang tidak rata akan berpengaruh ke nilai pengujian nanti yang akan berbeda-beda. Dari pemaparan awal sampai akhir materi ini didapatkan beberapa kesimpulan, antara lain, yang pertama, propertis kertas tulis cetak meliputi sifat fisik dasar, mekanik, optik, non-optik, dan visual, yang metode masing-masing pengujiannya tergantung dari sifat yang ingin diketahui. Yang kedua, yang mempengaruhi propertis kertas salah satunya yaitu freeness atau derajat giling kertas, dan yang terakhir, sifat mekanik berbanding terbalik terhadap nilai freeness, sedangkan sifat fisik dasar yaitu thickness dan sifat optik berbanding lurus terhadap nilai freeness. Lalu untuk moisture selalu konstan sesuai standar yaitu 5-7%. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Kami mohon maaf apabila ada salah dari keterbatasan pemahaman kami. Thank you for your watching. See you on the next video. Bye-bye. Salam Teknologi Pengolahan Pulp dan Kertas ITSP.